Perkenalkan, nama saya Silvi Valentina, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, jurusan akuntansi. Kenalkan, nama saya Brian Alexander Ciptadi, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia jurusan akuntansi semester 7. Dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami sebagai peserta dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan pada bidang audit investigatif. Kasus audit investigatif yang akan kami analisis adalah laporan dugaan modifikasi sebanyak lebih dari 100.000 data kartu kredit selama 5 tahun. Akibat modifikasi ini, pendapatan komisi oleh bank dicatat lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena angkanya fiktif, maka bank harus melakukan revisi terhadap laporan keuangan mereka dari tahun 2015 sampai 2017, yang menyebabkan menurunnya pendapatan komisi. Revisi juga dilakukan pada pembiayaan kepada anak perusahaan dari bank tersebut. Setidaknya ada 3 kecurigaan yang muncul. Yang pertama, modifikasi data sengaja dilakukan oleh oknum internal bank. Yang kedua, adanya praktik modifikasi data untuk memanipulasi pendapatan bank. Serta yang ketiga, adanya keterlibatan auditor sehingga kecurangan ini bisa terus terjadi selama 5 tahun. Ketiga hal inilah yang menjadi hipotesa kami dalam mengembangkan program audit. Berdasarkan kasus tersebut, maka kami membuat prosedur audit yang berfokus pada beberapa aspek, yaitu investigasi database IT, sistem pengendalian pada pencatatan akuntansi, pendapatan komisi, personel bank, dan konfirmasi kepada pemilik tagihan, serta re-performance atas proses audit yang dilakukan auditor sebelumnya. Yang pertama, investigasi database IT. Tujuan kami adalah untuk meyakinkan bahwa terdapat oknum yang memanfaatkan akses terhadap data untuk memodifikasi data kartu kredit. Salah satu prosedur audit kami adalah memeriksa software penyimpanan data kartu kredit untuk melihat apakah terdapat indikasi tindakan yang tidak biasa dalam software tersebut. Pemeriksaan database akan dilakukan oleh tim auditor bersama dengan software analis. Kedua, mengenai sistem pengendalian pada pencatatan akuntansi dengan tujuan untuk meyakinkan adanya manipulasi data kartu kredit yang dilakukan oleh oknum perusahaan. Kami melakukan prosedur audit terkait saldo piutang dan pendapatan komisi dengan menelusuri saldo piutang pada buku besar, perhitungan ulang terkait saldo piutang, dan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga atau pemilik kartu kredit. Tim auditor kami memeriksa transaksi kartu kredit yang terindikasi dimodifikasi oleh perusahaan. Lalu akan mengkonfirmasi kepada nasabah apakah jumlah setiap transaksi sesuai dengan yang tercatat pada perusahaan. Yang terakhir, performance auditor sebelumnya. Tujuan dari prosedur tersebut adalah untuk menganalisis apakah auditor terlibat dalam kecurangan atau merupakan kelalaian auditor saat melakukan prosedur audit, dan memeriksa sistem pengendalian internal apakah sudah berjalan baik, dan melihat celah pengendalian internal. Kami bersama psikolog forensik juga melakukan wawancara pada karyawan, manajemen, serta auditor internal dan auditor eksternal. Berdasarkan program audit yang sudah dijalankan, kami berhasil mendapatkan temuan yang mampu membuktikan keterlibatan oknum internal, yaitu dokumen rekam jejak yang ditemukan pada software database kartu kredit cadangan milik bank, yang menunjukkan adanya perintah untuk menaikkan 19-20 ribu limit kartu kredit per tahun, dan menaikkan transaksi sebesar 47-87% dari kartu kredit yang limitnya dinaikkan setiap akhir masa audit. Bukti yang kedua, adanya dokumen rapat di mana Direktur Keuangan meminta untuk memberikan target kenaikan pendapatan dengan jumlah yang sama dengan perkiraan pendapatan yang dimodifikasi, yaitu sekitar 80 miliar rupiah. Bukti ketiga yaitu dokumen konfirmasi pemilik tagihan di mana jumlah pendapatan yang dicatat perusahaan dengan tagihan yang dia terima tidak sesuai. Bukti kedua dan ketiga mampu membuktikan modifikasi data ini digunakan untuk memanipulasi kenaikan pendapatan. Bukti keempat yaitu keterangan auditor yang tidak melakukan pengujian substantif terhadap database. Mereka berdalih bahwa pengujian pengendalian sudah menunjukkan hasil yang baik. Kemudian bukti kelima yaitu sanksi terhadap salah satu auditor yang terbukti bertemu dengan manajer keuangan beberapa kali sebelum proses audit dimulai. Bukti keenam yaitu dokumen konfirmasi ulang yang kita kirimkan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan konfirmasi yang dilakukan oleh auditor sebelumnya. Bukti 4, 5, dan 6 mampu membuktikan keterlibatan auditor dalam kasus ini. Sekian dari analisa kami mengenai kasus PT Bank X. Kasus ini sangat menarik untuk dianalisa karena benar-benar memacu daya pikir dan daya analisis, dan mampu memperluas perspektif kami dalam ilmu audit investigatif. Semoga informasi dan analisa kasus yang telah kami sampaikan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bidang audit investigatif. Terima kasih.